Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Oke, di tahun 2021 ini gue bisa bilang banyak anime yang bagus-bagus. Dari musim winter kemarin, musim spring, bahkan sampai musim summer sekarang juga bagus-bagus men. Dan juga beberapa anime yang gue sudah tonton dan gue udah selesaikan juga sudah sempat gue review di video-video gue sebelumnya. Kalian bisa cek aja, ya kan. Dan kali ini gue baru saja menyelesaikan sebuah anime. Tapi ternyata dari yang gue lihat-lihat gitu ya, anime ini tuh rada jarang dibahas atau di review sama orang. Yang sebenarnya menurut gue anime ini tuh rada layak sih untuk dibahas dan di review ya. Jadi ya, selamat datang lagi di So Review, dimana di sini gue bakal mereview anime-anime yang baru saja gue selesai tonton. Dan di video ini gue bakal mereview anime yang berjudul Yukoku no Moriarty, atau bahasa Inggrisnya Moriarty the Patriot. Jadi anime ini menceritakan mengenai kisah dua rival yang sangat populer. Namun anime ini memfokuskan cerita utamanya bukan pada tokoh detektif terkenal Sherlock Holmes tersebut, namun pada rival utamanya bernama William James Moriarty. Mengisahkan mengenai William James Moriarty dengan adiknya yang bernama Louis James Moriarty. Ngomongnya harus gitu ya, karena di animenya ngomong gitu. Yang merupakan kedua anak yatim piatu dari rakyat jelata yang suatu saat dijadikan anak angkat oleh seorang bangsawan yang kaya raya. Namun karena asal muasalnya, William selalu membenci para bangsawan dan memiliki tujuan untuk memberikan pelajaran pada bangsawan yang layak untuk diberikan. Lalu dengan bantuan adiknya, kakak angkatnya Albert Moriarty, dan berserta beberapa rekannya, William bertujuan untuk bergerak secara tersembunyi untuk menjatuhkan para bangsawan yang layak dan mengubah negerinya menjadi negeri dengan kesetaraan pada rakyatnya. Dari situlah dimulai pergerakan dan rencana tersembunyi William James Moriarty hingga dikenal sebagai The Lord of Crime atau penguasa kejahatan. Awal nemu sebenarnya gue udah langsung tertarik untuk nonton karena ini merupakan anime yang basically menceritakan Sherlock Holmes gitu. Cuman gue jujur nggak begitu kayak pengen banget nonton gitu, nggak kayak oke, gue bakal nonton gitu. Gue cuman oke, tertarik, tapi abis itu ya udah gitu. Karena alasannya gue inget ditulisnya itu genrenya itu kan ada misteri dan psychological gitu kan, dimana gue langsung mengasumsikan bahwa oh ini bakal berat nih ceritanya, kayaknya bakal ya misteri gitu kan, kita harus merhatiin. Jadi gue kayak rada ya udahlah nantilah gitu nontonnya. Tapi ternyata beberapa kali gue telah direkomend untuk nonton anime ini gitu kan, bahkan ada yang komen juga di beberapa video gue untuk apa ya, nonton anime ini gitu kan, ngerekomen gue untuk nonton. Jadi akhirnya gue nonton dan sampai selesai. Gue nonton sampai selesai, sampai season 2 sekarang ini udah selesai gue nontonnya. Jadi ya, karena ternyata anime ini berhasil membuat gue tertarik untuk nonton dari awal sampai sepanjang jalan ceritanya hingga akhir. Dan pastinya yang pertama bikin menarik adalah karena anime ini itu bukan mengisahkan tentang Sherlock Holmes itu sendiri, tetapi lebih kepada musuh bebuyutannya, James Moriarty. Dan ya, untungnya di sini mereka tidak menggambarkan Moriarty sebagai profesor tua yang rada botak dan tidak enak untuk dilihat ya. Moriarty dan bahkan Sherlock Holmes itu sendiri di anime ini itu digambarkan sebagai orang berumur 20-an lah, jadi mereka kayak masih muda gitu kan, and good looking juga. Menurut gue sangat penting sebuah seri untuk menarik perhatian penontonnya dari awal pengenalan ceritanya, dan menurut gue Yukoku no Moriarty ini berhasil melakukan itu. Gue udah langsung peduli dan penasaran dengan ceritanya, apalagi dengan menghadirkan kisah Moriarty dari kecil, originnya seperti apa, adiknya, rekan-rekannya, untuk memperjelas dan memperkuat karakter sekaligus ceritanya ini akan dibawa kemana. Dari Moriarty dan rekan-rekannya melakukan kegiatan kriminal mereka sendiri hingga bertemu dengan tantangan terbesarnya, Mr. Holmes. Selain itu, penggambaran suasana yang menurut gue cukup detail dan nyaman untuk dilihat, seperti suasana kehidupan di Inggris pada abad ke-19, dari orang-orangnya, tempatnya, sistem pemerintahannya, dan sebagainya. Memang kita bisa sangat lihat gitu ya, di karakter-karakternya itu memang bukan terinspirasi lagi, memang dari cerita dunianya Sherlock Holmes. Namun gue merasa seperti penulisnya itu kayak seseorang yang memang sudah mengenal, dan mungkin dia udah baca buku-bukunya Sherlock Holmes atau udah nonton film-filmnya dan memang udah mengenal banget dunia Sherlock Holmes, yang ingin menyampaikan ceritanya melalui caranya atau versinya sendiri, terutama dari sisinya William James Moriarty ini. Karena maksud gue tuh kayak bedanya dengan film tuh ya, dan gue juga cuma nonton filmnya, gue nggak nonton serinya dan apalagi baca ya kan. Jadi ya ini gue cuma ngeliat dari filmnya doang ya kan, dan menurut gue tuh kayak penulisnya atau mangakanya anime ini gitu ya, dia kayak ingin menyampaikan dengan caranya sendiri. Kayak bedanya dengan film tuh, kalau di film kan kayak kita mengenal atau mengisahkan seorang detektif pintar yang bisa memecahkan segala misteri
misteri bernama Sherlock Holmes yang akhirnya bertemu dengan master kriminal yang dapat menyaingi kepintarannya. Sedangkan anime ini itu kayak tentang Moriarty, seorang konsultan kriminal pintar yang dapat lepas dari segala kriminalitasnya hingga akhirnya bertemu dengan seorang detektif yang dapat menyeimbangi kepintarannya itu. Dan dengan kata-katanya yang menjadi kata-kata utamanya, "Catch me if you can, Mr. Holmes." Sorry dubbing gue ya kan. Anyway, lalu yang gue suka itu bahwa memang anime ini kan kalau kita lihat dari genrenya itu ada psychological dan misterinya. Yang gue pikir ceritanya itu bakal berat lah gitu untuk diikutin. Namun ternyata tidak. Anime ini menyampaikan ceritanya dengan jelas dan pace-nya juga yang tidak terburu-buru dengan informasinya yang tidak rumit dan mudah untuk diikuti dan juga dimengerti. Kayak jujur ya, sebenarnya sisi misterinya gue juga nggak merhatiin banget sih pas nonton. Karena nggak tahu ya, kayak maksud gue tuh kayak nanti juga bakal dijelasin juga gitu sama Moriarty atau sama Sherlock Holmes gitu. Sama kayak di film gitu kan. Kayak di film aja gue nggak begitu merhatiin misterinya. Tiba-tiba Sherlock Holmes udah ngasih tahu, oh ini loh guys, ternyata gini gitu kan. Oh iya bener-bener. Dan sok ngerti gitu kan. Karena bahkan sebenarnya menurut gue penulisan ceritanya itu bukan fokus pada pembangunan misterinya atau kasus-kasus yang ada di ceritanya gitu. Melainkan lebih mendalami pada karakter-karakternya. Seperti siapakah William Moriarty berserta kedua kakak adiknya itu, tujuan mereka apa, sampai kepada apa peran Sherlock Holmes dalam menjadi bagian dari rencana mereka itu. Konflik yang dihadirkan pada anime ini berada seputar kemanusiaan, kesetaraan antara bangsawan kaya raya dengan rakyat jelata di Inggris pada zaman itu. Sikap realistis para bangsawan yang tidak adil dan merendahkan kepada rakyat jelata di sekitarnya itu. Dengan William Moriarty ini yang ingin memberikan pelajaran dan bahkan menghilangkan bangsawan-bangsawan yang seperti itu. Anime ini menghadirkan cara penyampaian ceritanya yang bikin gua tuh enak nontonnya. Seperti dengan kasus atau kisah-kisah yang berbeda setiap episodenya, membuat setiap episodenya itu memiliki ketertarikan yang kuat, tidak bikin bosan, dan bikin seru karena bervariasinya kisah yang dihadirkan setiap episodenya itu. Jadi kayak sempet di setiap episode tuh beda-beda gitu ceritanya. Seperti ada sebuah kasus atau kisahnya sendiri di satu episode, nanti episode selanjutnya atau episode lainnya bakal beda lagi gitu. Jadi bukannya kayak nyambung terus gitu, misteri yang kita harus perhatiin setiap episodenya. Sempat kayak udah setiap episode kisahnya sendiri, misterinya sendiri. Next episode misteri atau kasus dan kisah lainnya kayak gitu. Bisa satu episode ada tentang orang kaya dengan tukang kebunnya, dan di episode lain tentang pembunuhan di kapal pesiar. Anime ini terdiri dari 2 season yang sebenarnya menurut gua sih kayak 1 season sih, karena 2 season itu kayak nyambung banget gitu, bukan yang kayak season 1 selesai itu season 2 kisah lain tuh benar-benar nyambung banget sih. Kayak sebenarnya 1 season sih. Bahkan juga kayak ending keseluruhannya juga di season 2 sebenarnya. Tapi gue bisa melihat kayak sedikit perbedaan gitu antara season 1 dan season 2 itu ya. Menurut gue pada season 1 seperti yang tadi gue bilang itu lebih dan bahkan sangat fokus pada karakter William James Moriarty ini sebagai penguasa kejahatan atau the Lord of Crime dengan kasus dan ceritanya yang berbeda-beda setiap episodenya. Namun pada season 2 ada sedikit perbedaan arah ceritanya yang ternyata lebih fokus pada hal lain selain Moriarty and the gang tersebut. Bahkan lebih banyak mengenai Sherlock Holmes dengan partnernya Dr. Watson yang mencoba memecahkan misteri-misteri kejahatannya si Moriarty ini. Tetapi selain itu juga ada karakter-karakter lainnya yang lebih banyak lagi, seperti Irene Adler, Mycroft Holmes, atau Charles Augustus Milverton. Dengan Moriarty yang mulai menjadi karakter yang lebih bekerja di belakang dan beneran menjadi the evil mastermind yang perlu dihentikan oleh jagoannya si Mr. Holmes gitu misalnya, dengan kasusnya dan masalahnya yang hadir di hadapan Sherlock Holmes. Makanya jujur pas gue lagi nonton season 2 itu menurut gue sempat menurun sih, kayak ketertarikan gue pas nonton gitu. Dikarenakan Moriarty yang sudah dibangun dan ada sepanjang season 1 yang sudah berhasil bikin gue peduli oleh karakternya, yang lalu menjadi karakter yang bergerak di belakang dan menjadi jarang muncul gitu di season 2. Kayak beneran jadi James Moriarty, musuhnya Sherlock Holmes. Walaupun awal saat fokus ke ceritaan Sherlock Holmes itu gue suka nontonnya karena ya memang itu Sherlock Holmes dan he's hot. Tapi gue mulai kayak sempet rada gak peduli gitu saat hadir kasus dan karakter lainnya. Seperti pas adanya apa tuh kayak sempet ada Jack the Ripper. Awalnya kayak menarik tapi kayak Jack the Ripper lagi kayak rada apa nggak ada yang lain gitu. Terus kayak pas kisahnya Adam Whiteley itu gue juga pas nonton kayak sempet nggak peduli. Sebenarnya sih menarik aja gitu dan penting juga untuk ceritanya. Cuma maksud gue tanpa adanya kehadiran Moriarty atau Sherlock gitu ya, itu jadi kerasa rada kurang gitu menurut gue. Hingga akhirnya sampai juga di endingnya, everything starts to make sense. Karena akhirnya setelah semua yang telah dilalui itu, ini mengenai William Moriarty itu sendiri atau yang biasa dipanggil Liam.
mengenai seseorang yang memiliki visi, idealisme, kemampuan, kepintaran melebihi dari yang lain, kemampuan untuk menciptakan perubahan, sebuah visi dan tujuan yang lebih dari dirinya, dari keluarganya, temannya, melainkan untuk rakyatnya, negerinya, dan untuk masa depan bangsanya. Seseorang yang tak tertandingi, seorang yang lebih pintar, memiliki visi yang lebih jauh dari yang lain, selalu lepas dan tak ada yang dapat menangkapnya, selalu melakukan yang ia janjikan dengan rekan-rekannya yang mempercayainya. Seseorang yang sendiri untuk akhirnya bertemu dengan yang dapat menyainginya, menyetarakannya, mendorongnya, memahami dirinya sebagai yang setara, sebagai teman. Semua ini mengenai kesetaraan sebagai manusia, bangsawan, rakyat jelata, pemerintah, konsultan kriminal, dan seorang detektif. Semua mencari kebaikan atau yang terbaik untuk dirinya. Tapi bagaimana dengan kebaikan untuk semua? Dan ya, menurut gue endingnya worth it banget. It's one of the best ending this year. Atau ya, for beberapa waktu ke belakang ya, ini one of the best, and it's a great ending. Itu aja sih yang kita jarang lihat di anime gitu kan. Karena endingnya itu menyampaikan kesimpulan yang paling mendasar, yaitu perasaan karakter-karakternya, perkembangan karakter-karakternya. Tidak hanya sekedar misteri atau kasus-kasus yang mesti dipecahkan. Menurut gue endingnya itu kayak menyimpulkan hal yang kita pas nonton itu tahu itu ada, tapi tidak sadar sampai akhirnya diingatkan atau diungkit kembali pada endingnya. Hal yang kayak udah ada di awal gitu ya, udah jelas bahkan, tapi sepanjang cerita tuh kayak mulai disembunyikan dan fokus ke hal lain gitu. Dan ternyata pas di endingnya dikasih lihat lagi bahwa ternyata semua itu mengenai hal itu. In this case, it's about yang sesuai ada di judulnya, it's about James Moriarty. Jadi menurut gua anime ini is a solid adaptation, menurut gua a solid adaptation dari manga yang juga gua dengar-dengar manganya itu juga bagus juga gitu, skornya juga bagus. It's a solid adaptation for a good manga. Jadi animenya itu anime yang bagus, termasuk anime dengan 24 episode yang solid menurut gua. Jadi kalau disuruh kasih rating atau kasih skor, gua bakal kasih 8,5 dari 10. 8,5 is the highest score yang pernah gua kasih sepanjang gua bikin show review kayaknya. Dan juga gua bisa bilang recommend ya, gua kasih gelar recommend kan untuk anime ini. Jadi buat yang belum nonton, nonton aja. It's a recommended by me. Buat yang udah nonton, kalian bisa sharing aja menurut kalian bagaimana gitu kan, anime ini bagus atau enggak. Menurut gua ya it's solid aja sih gitu. Jadi itu aja teman-teman. Terima kasih buat yang nonton. Silahkan komen aja di bawah, sharing. Buat yang udah nonton silahkan kasih pendapat kalian. Buat yang belum, apakah kalian tertarik. Jadi itu aja teman-teman. Terima kasih udah nonton. Like video ini kalau kalian suka, jangan lupa share atau komen ya. Tadi subscribe pastinya, itu yang paling penting ya kan, biar kalian tahu kapan gue upload video-video selanjutnya. Dan terima kasih udah nonton. See you in the next video. James Moriarty. Sherlock Holmes gitu ya ngomongnya. Anyway, bye.